Saudara warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat heboh saat 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas terkubur di taman rumahnya sendiri. Kelimanya diduga jadi korban pembunuhan. Lokasi kejadian berada di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Awalnya warga curiga karena suasana rumah korban terlihat sepi. Warga dan kerabat korban kemudian masuk dan mencari keberadaan korban. Kelima korban ditemukan di taman dalam rumah dalam kondisi terkubur. Awalnya sore sekitar 5:30 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus temen izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngeliat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa. Terus akhirnya kita pulang. Nah, saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Polisi membenarkan temuan 5 jenazah satu keluarga yang terkubur di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Jenazah kelimanya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar bilang, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan warga sekitar. Tadi malam sekitar pukul 20.00 kami mendapatkan informasi dari warga bahwasanya telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah terduga korban. Jadi pada saat kami melaksanakan pengecekan, awalnya memang terlihat ada. Kita bahas lebih lengkap terkait 5 orang sekeluarga yang ditemukan tewas terkubur di pekarangan rumah mereka bersama kriminolog Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Prof, kalau saat ini kan memang kasusnya masih diselidiki oleh polisi. Tapi kalau kita lihat informasi yang sudah dikumpulkan, ada 5 orang satu keluarga yang terkubur bersamaan, apakah bisa jadi satu indikasi, bisa diduga kuat bahwa ini adalah pembunuhan? Ya, sebelumnya saya ingin mengomentari dulu begini, Mbak. Polisi bilang bahwa menemukan 5 jenazah, artinya sebetulnya yang menemukan itu bukan polisi, tapi masyarakat. Ini menurut saya bukan hal yang baik ya. Kenapa? Karena itu masyarakat itu mengacak-acak TKP. Harusnya begitu ada indikasi bahwa dikatakan dalam berita bahwa ada kaki menyembul, itu harus masyarakat berhenti dan kemudian memanggil polisi. Tidak lagi masuk ke TKP bahkan lalu menggali. Itu saya kira satu praktek yang buruk yang menurut saya perlu kita semua katakan bahwa itu adalah salah. Mengapa? Karena banyak sekali kasus di mana memang niatnya sih baik ya untuk menolong, tapi lalu akan mengacaukan betul TKP, membuat lalu TKP menjadi tidak lagi asli, dan nanti ujung-ujungnya menyulitkan pekerjaan polisi. Kalau kemudian lalu polisi tidak bisa mengungkap, lalu kemudian polisi pun yang disalahkan. Jadi menurut saya ini dulu yang kemudian perlu kita clearkan. Kenapa kemudian masyarakat lalu demikian jauh ya dalam rangka mengangkat kelima mayat tersebut. Demikian, Mbak. Nah, soal ini, Prof, kan yang dikhawatirkan menghilangkan bukti di sana. Kita kan tahu ada sidik jari dan sebagainya yang harusnya clear, tidak boleh diacak-acak sebelum ada polisi di sana. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah memang polisi juga harus masuk merunut bahwa siapa yang pertama kali menemukan, kenapa berani misalnya membongkar, ada kecurigaan misalnya di situ meskipun ada anggota tubuh yang terlihat, apa yang bisa polisi lakukan soal ini? Akhirnya begitu, paksa polisi kemudian lalu mulai berpikir bahwa jangan-jangan ada alat bukti ya, alat bukti itu bisa saja barang bukti, bisa saja petunjuk, bisa saja surat, bisa saja darah yang kemudian hilang atau terkotor atau tercemarkan gara-gara itu. Dan mungkin sekali misalnya hal itu dilakukan secara sengaja, karena terus terang saja bahwa pada saat ini menurut saya semua orang bisa menjadi tersangka, iya kan? Ya, betul. Artinya nggak harus tetangga, bisa juga saudara, bisa juga rekan bisnis dari korban. Nah, maka misalnya dalam ini menjadi
tidak mengherankan kalau kemudian lalu polisi misalnya lalu kemudian menaruh curiga pada orang-orang yang mengangkat tadi dengan satu alasan bahwa kenapa nggak tunggu kami. Sekali lagi karena itu adalah bukan satu benda biasa, tapi sudah menjadi alat bukti atau barang bukti yang sudah ada kekuatan hukumnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian. Nah, Prof, kalau dalam kondisi seperti ini, kasus seperti ini, kan ada juga beberapa kasus lainnya yang barang bukti atau jejak di sekitar TKP itu antara dihilangkan, dirusak, tidak sengaja hilang atau tidak sengaja dihilangkan. Bagaimana polisi bisa merunutnya agar bisa dengan jejak yang hilang di awal, tapi masih tetap bisa membongkar kasus ini? Apakah satu-satunya dengan otopsi misalnya atau seperti apa? Tentu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi jangan khawatirlah dengan bantuan daripada scientific crime investigation, maka sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma tadi derajat keparahannya tentu amat mengganggu. Jadi kalau berkaca pada kasus Subang misalnya, kalau kita masih ingat, itu kan betul-betul polisi terganggu betul. Nah, maka jangan sampai pada hal ini juga terganggu. Nah, saya misalnya melihat bahwa ya dikatakan dalam pemberitaan bahwa pada waktu di TKP walaupun sudah dikeluarkan, tapi kemudian pusident identifikasi bisa masuk, lalu kemudian forensik bisa masuk, artinya masih lumayan lah. Kemudian lalu darah bisa diambil, lalu kemudian bercak-bercak bisa diambil, demikian juga pakaian bisa diambil, demikian juga misalnya hal-hal yang menjadi sebagai contoh misalnya ada ember, ada cangkul juga diambil. Nah itu semua bisa mengarah kepada mana yang dicurigai. Tentu saja dalam ini misalnya kalau misalnya di situ ada 3 atau 4 sidik jari yang melekat pada cangkul misalnya, maka tentu lalu ya polisi harus melakukan pertama-tama guessing ya, atau mengira-gira dulu gitu ya. Mana sidik jari yang dipakai oleh pelaku, mana yang dipakai oleh atau mana yang merupakan sidik jari dari teman-teman yang memeriksa. Nah itu kan jadi di situ kesulitannya. Sulit ya. Situasi melambat pasti, situasi error juga mungkin sekali terjadi. Demikian. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana untuk berhati-hati, tapi di sisi lain juga kan banyak yang menunggu kasus ini segera diungkap, Prof, singkat saja. Ya makanya perlu diberikan semacam sosialisasi publik bahwa ada situasi penyulit yang membuat lalu kemudian polisi malah harus hati-hati, tambah hati-hati untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan tentang apa penyebab mati, siapa pelakunya dan apa motif kematiannya. Demikian. Semakin berat tugas polisi, tapi yang jelas harus segera diungkap meskipun tadi lebih berat pekerjaannya karena ada TKP yang rusak di awal. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah jeda, Sapa Indonesia Malam segera kembali dengan berita sejumlah korban jiwa yang berjatuhan saat unjuk rasa berujung kerucuhan di berbagai daerah jadi catatan kelam demokrasi Indonesia yang masih diwarnai kekerasan. Ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Adikku orang baik, Kak. Tidak pernah cari masalah, tidak pernah bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Di surat dari rumah sakit dinyatakan dia adalah korban lalu lintas. Cuman dari banyaknya dinamika yang terjadi di media, kita menganggap ini suatu adanya kejanggalan. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Kematian pengendara ojek daring Afan Kurniawan jadi tamparan keras wajah demokrasi Indonesia. Afan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob Rabu 28 Agustus malam. Kini Polri menyatakan 2 orang anggota Brimob diduga melakukan pelanggaran berat atas peristiwa itu. Tak hanya Afan, di Sulawesi Selatan pengendara ojek daring Rusdam Diansyah yang akrab disapa Dandi juga meninggal saat terjadi unjuk rasa di depan Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Keluarga tak menyangka niat Dandi yang hanya ingin menonton demo justru merenggut nyawa pria berusia 26 tahun itu pada 30 Agustus lalu.
Keluarga mengungkap sejumlah orang sempat berteriak intel kepada Dandi hingga akhirnya diamuk massa. Adikku orang baik, Kak. Pernah cari masalah, tidak pernah bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Kericuhan demonstrasi di Makassar juga merenggut nyawa Akbar Basri alias Abai. Staf Humas dan Protokoler DPRD Kota Makassar itu jadi korban pembakaran gedung DPRD Kota Makassar Jumat malam. Keluarga berharap polisi mengusut tuntas kasus kematian Abai dan menangkap pelaku kericuhan demonstrasi di Makassar. Dan saya dapat kabar dari saudara-saudara bahwa adik saya itu terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Sejauh ini saya dapat informasi dari teman-teman sejawatnya bahwa almarhum ini sempat menyelamatkan teman-teman sejawatnya dan dia kembali ke lantai 3 untuk menyelamatkan temannya yang berada di dalam gedung tersebut. Saya serahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk mengusut tuntas apa dalang dibalik semua kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar ini. Catatan korban tewas selama demonstrasi ricuh juga terjadi pada pelajar asal Kabupaten Tangerang, Banten, Andika Lutfi. Orang tua pelajar berusia 16 tahun itu tak menyangka anaknya ikut aksi di area gedung DPR Jakarta 28 Agustus lalu. Sehari setelahnya, keluarga baru menerima kabar dari rumah sakit. Anaknya dalam kondisi koma dengan luka di kepala. 3 hari kemudian, Andika meninggal dunia. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga. Memang keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau berangkat ikut. Unjuk rasa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pun memakan korban jiwa. Nyawa mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, tak tertolong meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Sarjito. Sambil menahan tangis, ayah Reza mengungkap sejumlah luka ditemukan di tubuh putranya yang baru berusia 21 tahun itu. Di sini tuh aku tadi kan ikut mandi di sini tuh kayak patah atau gimana ke sini. Terus sini tuh ada pijakan bekas kaki bedel itu sama sepatu. Terus ini ada sehatan. Terus sama kepala sini agak bocor nggak salah. Terus ini itu kayak putih-putih kena gas air mata itu yang sini tuh. Sama kaki sama tangan itu pada lecet, punggungnya lecet. Polisi menyatakan kasus kematian mahasiswa Amikom dalam unjuk rasa tengah diselidiki Polda Yogyakarta. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Seorang mahasiswa di Semarang juga diduga turut menjadi korban saat demonstrasi. Sabtu sore, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, pamit pergi ke kampus kepada ibunya. Minggu siang, keluarga mendapat kabar bahwa Iko berada di rumah sakit dan harus menjalani operasi. Dokter bilang Iko mengalami pendarahan hebat. Di ruang tunggu, sang ibu mengaku putranya sempat mengigau, "Ampun Pak, jangan pukuli saya lagi." Namun sayang, nyawa mahasiswa berusia 20 tahun itu tak tertolong. Iko akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Minggu sore. Polda Jawa Tengah menyatakan almarhum Iko Julian Junior mengalami kecelakaan lalu lintas bersama temannya Ilham pada Minggu dini hari. Polisi bilang personel Brimob kemudian membawa Iko ke RSUP Dr. Karyadi. Laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Kejadian 03.5 dan sampai di rumah sakit 03.10 sehingga kurang lebih setelah kecelakaan terjadi, ketika itu juga anggota yang di lapangan langsung membawa korban ke rumah sakit yang bawa Brimob.
keluarga ingin menginvestigasi penyebab kematian almarhum Iko lebih dalam. Sebab ada kabar simpang siur di balik kematian mahasiswa UNES tersebut. Ya, ada beberapa informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di timpanya. Dari situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Saat menggelar doa bersama untuk almarhum Iko Julian Junior, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang UNES mengutarakan ada kejanggalan atas kematian Iko. Di surat dari rumah sakit dinyatakan dia adalah korban lalu lintas. Cuman dari banyaknya dinamika yang terjadi di media, kita menganggap ini suatu adanya kejanggalan. Yang saya dengar ya Mas, dari keluarga memang pastinya kurang sepakat dengan adanya laka lalu lintas karena ada beberapa hal yang kurang sinkron. Jadinya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah hadir memberi perhatian terhadap seluruh korban demonstrasi. Sampaikan tidak bisa menggantikan yang wafat, tapi paling tidak pemerintah merealisasikan keinginan cita-cita almarhum untuk memberikan rumah bagi ibunya. Nah kemudian juga memberikan perhatian juga kepada ASN juga yang ada yang wafat di Makassar. ASN juga yang ada yang wafat di Makassar, ya. Melompat dari gedung DPRD yang terbakar sehingga akhirnya wafat. Ini juga diberikan perhatian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkap 10 orang tewas akibat demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah sejak Kamis 28 Agustus. 4 diantaranya masyarakat sipil, sementara 3 lainnya ASN, 3 orang mahasiswa dan pelajar. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut beberapa di antara 10 korban itu mengalami kekerasan oleh aparat keamanan. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kematian sejumlah korban jadi potret buram demokrasi Indonesia yang masih diwarnai kekerasan. Jangan sampai lebih banyak korban melayang dan peristiwa ini terulang. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat perdata di PN Jakarta Pusat. Apa perkaranya? Kita ulas sesaat lagi, dipandurkan saya Friska Clarissa.